Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, selamat malam Bu Anggi, Bu Hani yang bersiap-siap untuk membuat persiapan soal besok. Baiklah, malam ini kita akan belajar membuat soal online ya. Jadi kali ini kita akan memanfaatkan salah satu produknya Google, yaitu Drive formulir ya, formulir Google. Oke, langsung saja kita masuk. Dipastikan ketika teman-teman sudah masuk di Google, maka pastikan sudah login ya. Saya sudah login di sini menggunakan Google ya. Jadi yang kita gunakan adalah gmail.com. Pertama kita buka di sini, kita cari Drive. Ini produknya Google semua. Kita pilih Drive. Kemudian ketika kita sudah klik di sini, maka akan terbuka seperti ini. Inilah Drive saya. Ini sudah banyak isinya ya. Ada beberapa contoh-contoh formulir, ada juga bahan pembelajaran. Nah, Drive saya ini kita di latihan, kemudian formulir Google. Nah, formulir Google seperti ini, nanti akan terbuka seperti ini ya. Pertama, langsung saja kita klikkan judulnya, misalnya soal PH, penilaian harian tema 7 subtema 1. Oke, ini deskripsi kalau ada, kalau tidak ada tidak usah ya. Kemudian ini teman-teman harus perhatikan bahwa di sini kita tidak langsung menuliskan judul, tetapi kita membuatkan dulu tempat untuk menuliskan atau mengisi biodata ya. Misalnya di sini pertama nama, tentu saja ya, nama siswa. Kemudian ini pasti isian singkat. Jadi ini adalah jenis-jenisnya. Jawaban singkat, paragraf atau pekarangan, kemudian pilihan ganda. Ini yang dua yang sering kita gunakan. Isian singkat, jawaban singkat dengan pilihan ganda. Kalau nama ya tentu saja isian singkat. Di sini nanti dia akan menulis. Dan ini jangan lupa, ini untuk mengisi, wajib diisi. Yang biasa ada bintang-bintang merah ya. Itu artinya bahwa wajib diisi. Kemudian untuk menambahkan di berikutnya ini ada tanda tambahkan pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang kedua, kita akan menuliskan misalnya kelas 2A, 2B, 2C. Kelas ya. Kelas pertanyaannya. Ini bukan jawaban singkat, tapi karena hanya ketiga, kita tidak usah tidak usah isian singkat, kita pilihan ganda saja. Opsi pertama misalnya kelas 2A. Kemudian kita enter kelas 2B, lagi kelas 2C. Oke, itu saja, sudah selesai. Jangan lupa ditandai, artinya ini wajib diisi. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, cukup ini saja dulu interpretasinya. Perhatikan ini teman-teman, kita akan penggal di sini. Artinya ada satu bagian di bagian depan untuk mengisi formulir, dan untuk bagian dua ini kita tuliskan saja soal ulangan ya, soal PH. Nah, kemudian langsung tambahkan lagi, Nah, disinilah kita akan mulai menuliskan pertanyaan yang pertama. Jadi setiap menambahkan pertanyaan ini saja ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan pertama, apakah kita pilihan ganda, isian singkat. Kita coba dulu pilihan ganda yang pertama ya. Misalnya pilihan gandanya mungkin ada 10, tapi ini kan hanya contoh saja. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu ini. Ini adalah tambahkan ketika teman-teman ingin menambahkan gambar, kita klik di sini ya. Nanti akan keluar misalnya gambar di bawah ini ya. Bisa kita cari di Google atau cari ke sini filenya ya, melalui URL-nya atau fotonya, foto di Google ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri situ ya, kalau memang butuh foto, tapi tidak semua ya. Kita langsung saja dulu. Misalnya pertanyaannya yang termasuk bunyi pendek adalah, nah ini titik-titik, berarti ini pilihan ganda ya, kita pilihan ganda. Berarti opsi pertama misalnya ini bunyi peluit. Nah, ini kan tadi kita sudah belajar tentang bunyi pendek, bunyi panjang ya. Jadi bunyi pendek yang diminta di sini misalnya petikan jari,
petikan jari, kemudian bunyi bel, bunyi sirine. Oke, cukup 4 saja. Nah, yang berarti yang benar di sini nanti adalah bunyi petikan jari. Oke, kalau sudah selesai satu, ingat, nah ini harus dijawab ya. Artinya kita tidak bisa lanjut kalau belum dijawab kan, kita tidak bisa kirim. Artinya harus dikerjakan semua. Anggaplah misalnya ini isian singkat ya. Misalnya hidup rukun dengan keluarga. Ini misalnya PKN ya, hidup rukun dengan keluarga akan membuat kita jadi, nah misalnya ini ya, menjadi apa ya, ini bukan pilihan ganda tapi isian singkat. Nanti jawabannya akan ditulis di sini ya, harus diisi. Oke, anggaplah kita sudah menyelesaikan 20 soal ya. Nanti kan yang penting caranya, karena ini hanya contoh, caranya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat dulu, perhatiin dulu ya. Artinya ini nama subtemanya, nama siswa, isi dulu. Misalnya anggaplah misalnya saya Asmin ya, Asmin, kemudian kelas 2A. Ini saya tidak bisa lanjut kalau saya belum mengisi data dulu, baru bisa lanjut mengerjakan soal. Nah, di sini soal PH-nya yang termasuk bunyi pendek di sini adalah misalnya ini tadi ya, bunyi petikan jari ya. Hidup rukun dengan keluarga akan membuat kita jadi bahagia misalnya ya. Walaupun nanti ada jawaban-jawaban yang lain yang mirip dengan itu, yang penting dia adalah termasuk dalam manfaat hidup rukun, berarti itu sudah benar ya. Nah, dan saya rasa ibu guru sudah bisa menentukan kuncinya ya. Kemudian langsung kita kirim. Nah, ini nanti. Tapi ini akan muncul seperti ini tanggapannya bahwa sudah selesai. Ini kalau siswa sudah mengerjakan. Nah, tapi sebelum kita kirim, ini siswa tidak bisa mengerjakan kalau kita tidak bagikan ini linknya. Dan untuk membagikan linknya, kita kirim dulu di sini. Klik saja kirim yang ada di pojok kanan atas, kemudian nanti akan keluar di sini. Bisa kita kirim ke email. Tetapi yang kalau saya biasanya sih langsung copy link ya. Nih, sini ada link ya. Kalau ini terlalu panjang linknya, ini kita pendekkan saja. Nah, inilah yang akan kita copy. Kita salin dulu ya. Kita salin, kemudian saya simpan dulu di sini ya. Saya simpan di sini dulu, nanti akan di copy. Kalau sudah di copy seperti ini, nanti sudah disalin, bisa langsung dibagikan ke WA-nya masing-masing Anda. Nah, untuk melihat berapa yang sudah mengerjakan, di sini ada respon ya. Ini ringkasannya berapa? Oh, ternyata ada satu tanggapan ya. Nah, ini jenis pertanyaannya, pertanyaan 1 sampai 4 ya. Kemudian individu, ini individu berarti perorangan. Ini si Tasmin, dia adalah kelas A, dia memiliki petikan jari. Dia kalau hidup rukun katanya membuat kita jadi bahagia ya. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, berarti kita sudah bisa meriksa sebenarnya. Kalau teman-teman mau download aja di sini CSP ya, supaya nanti bisa terdownload di Excel ya. Nah, ini juga kita bisa simpan lewat PDF ya. Nah, klik tadi yang print ya. Ini kelihatan jawabannya ya, bisa PDF. Jadi kita bisa cetak, nanti download PDF, dan bisa juga Excel ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Selamat belajar dan sukses terus untuk guru-guru hebatnya SPIJ Darussalam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.